Nah, ujian dalam mendewasakan diri itu apa? Ujiannya yang paling ampuh. Ujian terampuh dalam mendewasakan diri apa? Jangan dibuka dulu. Apa? Supaya kita tuh lebih dewasa terus dengan ujian itu. Apa nama ujian itu? Apa? Belajar. Enggak, banyak orang yang belajar tapi nggak tambah dewasa. Pengalaman. Oke, bagus. Pengalaman lebih spesifik apa? Pengalamannya dalam hal apa? Memutuskan pilihan yang sulit. Iya, ujian kedewasaan. Oke. Buka silakan. Ujian kedewasaan terampuh adalah masalah. Iya. Kita hidup ini tempatnya masalah. Mun kada hendak bermasalah, jangan hidup jar orang tua bahari kayak itu. Kita hidup ini sudah mengiyakan. Nih kan hidup kena pacang kayak ini. Berarti kita sudah mengiyakan bahwa masalah-masalah itu pacangan menimpa kita. Ya kalau lah. Udah boleh kita menghindari masalah itu. Nah, oke, lanjut. Masalah akan selalu ada dalam hidup ya. Masalah itulah yang membuat kita bisa naik kelas. Dari yang tadinya misalnya kelas 1 menjadi kelas 2, naik kelas. Kalau bisa menghadapi, melewati masalah. Tapi kalau kada bisa, tetap kelas kita ya gitu-gitu aja. Nah, berarti bukan masalahnya yang kita hindari, tapi kemampuan kita dalam menghadapi yang perlu kita latih. Apa latihan terhebat dalam hidup kita ini? Latihan terhebat dalam hidup apa? Rancaki. Bila rancak, tadi kata saya, akan jadi kebiasaan. Bilanya jam terbangnya tuh tinggi, ya kada masalah lagi. Nah, rancak ditolak tadi, kada sakit hati lagi. Ya kalau rancak lagi kehabisan, kada naik, kada sakit hati lagi, gitu kan ya. Kenapa? Karena rancak. Kalau rancak kena masalah, akan terbiasa jadinya. Bahkan belum dapat masalah di kemudian hari, nih jar kawan pian tadi, pengalamannya sudah ada. Iya. Dan paling bagus lagi, pengalaman itu tidak hanya belajar dari diri sendiri, tapi juga belajar dari pengalaman orang lain, gitu kan ya. Pengalaman adalah guru terbaik, tapi kadang-kadang kita yang tidak memahami guru terbaik itu, kita pahami hanya diri kita saja. Padahal bisa saja pengalaman yang diambil dari orang lain yang juga merupakan guru terbaik kita, gitu kan ya. Nah, lewati masalah, naik ujian kita. Lewati masalah, naik ujian kita. Makin banyak masalah yang kita lewati, makin naik kelas kita. Jadi ujian itu jangan pian kira kayak itu aja. Bisa aja yang tadinya kerikil jadi batu besar. Yang tadinya batu besar bisa jadi gunung. Ya, di kemudian hari. Tadi pian misalnya ingin masalah pian, masalah banyu aja kada hidup misalnya ke sini. Ya kalau lah, kayaknya bisa aja misalnya masalahnya masalah yang lain, bisa kendaraannya kah? Atau misalnya masalah lain lagi misalnya yang lebih. Pokoknya akan selalu kita temukan masalah-masalah. Nggak selalu masalah itu kecil. Ya, lanjutkan. Nah, ini yang penting, terima masalah dengan tangan terbuka. Tidak ada manusia yang diberikan masalah di luar, gitu ya Pak Irza ya, di luar dari kemampuannya. Tidak ada manusia yang diberikan masalah di luar dari kemampuannya. Artinya segala ujian hidup kita, permasalahan yang kita hadapi, sesuai kemampuan kita. Gitu kan ya? Sehingga masalah yang luar biasa tidak akan diberikan kepada orang yang biasa-biasa saja. Dengan meyakini itu, ketika kita dapat masalah yang teman-teman kita tidak dapatkan itu, maka kita harusnya berbangga karena kita dipercayakan Allah Ta'ala menyandang masalah itu. Jadi orang istimewa yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain di sekitar kita. Dapat masalah besar, alhamdulillah dapat masalah besar. Luar biasa tuh orang mendapat masalah tuh, alhamdulillah. Mun yang diajarkan guru-guru kita bahari, alhamdulillah tangan aja jar takapit, kada saawakan takapit ya kalau. Itu alhamdulillah di situ. Nah, kalau ini alhamdulillah karena kita dipercayakan Allah Ta'ala menyandang itu, berarti kita dipercaya lebih daripada orang-orang di sekitar kita. Kenapa aku aja yang dapat masalah jar, kakawananku kada dapat masalah yang kayak ini jar. Berarti kita harus meyakini bahwa kita dipercaya Allah menyandang itu karena kita mampu. Allah Ta'ala percayakan kita mampu, makanya kita yang dapat masalah itu, kada kawan kita. Lebih sehat kalau lah cara berpikir kita kalau ke arah situ, ya kan ya. Orang biasa tidak akan diberi masalah yang luar biasa. Orang luar biasa tidak akan mendapatkan masalah yang biasa-biasa saja. Orang yang luar biasa akan dapat masalah yang luar biasa juga. Oke, lanjut. Nah, lalu langkahnya bagaimana ketika kita dapat masalah?
supaya ujiannya tadi bisa terlewati, bisa kita hadapi, bisa naik kelas dalam hal kedewasaan diri. Yang pertama, syukuri. Tak ucap kata alhamdulillah tadi luar biasa tuh bila orang kena masalah. Sekurang-kurangnya kalau kada mampu yang tadi, masalah itu tadi, barang untung masalahku ini aja, kada yang lebih besar daripada ini. Iya. Syukuri. Kalau saya sih biasanya, saya ya terus terang saya ya, kalau kena masalah saya selipkan senyum dulu ya. Nggih. Saya kena masalah apa? Sebelum saya mau berpikir tentang masalah saya senyum dulu. Iya. Misalnya di sepeda di jalan kah nih ada yang menyalip misalnya kan ya, atau motor anu tuh ya, kalau motor pejabat yang pakai duit kita tuh kayak kalau lah nah menyalip kita itu kan tuh banting-banting kita kahiga itu kan. Ya kadang-kadang kita senyumi dulu gitu ya. Kenapa kita senyum? Karena senyum itu menyegarkan jiwa kita. Ya, senyum itu membawa energi ke dalam otak kita sehingga kita lebih mudah berpikir. Jadi bila kena masalah tak kurihing. Mang alih benar ngintu kae. Cobai, lebih fresh kita dalam berpikir, lebih sehat jiwa kita dalam menghadapi masalah. Kalau tak kurihing. Tasipak misalnya lawang, aduh ya sakitnya aja. Bujur tak kurasam holo imbahnya buat tak kurihing. Kada kawapan beta sipak langsung tak kurihing tuh ngalih. Beta sipak, aduh itu wajar tak kurasam kesakitan tuh imbahnya bawa tak kurihing. Nah, lalu sadari, alhamdulillah tasipak lawang aja. Ya kalau lah jakanya talindas mutur satu malahan lagi betis kuni ya kalau nah ibaratnya kan kita akhirnya kan lebih bisa mensyukuri gitu ya. Nah lalu lanjut yang kedua, caranya hadapi. Ada masalah, ingat jangan dihindari. Kita jangan jadi manusia yang biasa menghindari, kita harus jadi manusia yang biasa menghadapi ya. Oke, lanjut. Lalu selesaikan. Bagaimana caranya menyelesaikan setiap permasalahan? Ini terakhir ya. Minta maaf sama Pak Irza nih, karena terbanyak yang nambahkan jadinya nih. Iya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah? 4 langkahnya. 4 langkahnya. Yang pertama, harus mampu mengidentifikasi masalah. Identifikasi itu bahasa kitanya mengenali ya. Mengenali masalah. 1, mengenali masalah. Jadi masalahnya terus kenal dulu. Apa masalahnya nih? Untuk bisa mengenali masalah, otak harus bisa berpikir. Untuk otak harus bisa berpikir, tak kurehing hulu tadi. Buktikan aja kenalah bila kena apa kah misalnya masalah tak kurehing aja tanyaman berpikir. Iya. Kenali masalah. Karena banyak orang yang ngaku punya masalah tapi kada tahu masalahnya apa. Apa jari kamu nih pina marangut aja hari ini seharian. Aku banyak bener masalah. Apa aja masalah kamu? Nah ulin apa lagi masalah aku nih jadi kan? Kada tahu masalahnya apa. Asaan ada masalah aja tapi kada kenal masalahnya apa. Jadi untuk menyelesaikan masalah harus kenal. Makanya kalau kita ke dokter, itu dokter harus mengidentifikasi dulu kita tuh apa keluhan kita. Sakit kepala. Kayak apa dokter hendak memberi obat, kenanya hendak supaya kita ini ampih garing, mun kada tahu masalah kita apa. Datang ke dokter, apa keluhannya Bu? Apa keluhannya Pak? Tahu jun apa enak itu kan? Itu bingung tuh dokter itu. Jadi untuk menyembuhkan seseorang harus tahu penyakitnya apa. Untuk menyelesaikan masalah harus tahu masalahnya itu apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, baru mengklasifikasikan atau mengelompokkan kalau masalahnya banyak. Kelompokkan, jangan sampai masalah itu terkambuh-kambuh. Yang nyaman itu ditulis nih masalah ini terkait masalah ekonomi, ini terkait masalah sosial, ini terkait masalah perkuliahan, studi, pendidikan gitu kan ya. Itu bedakan dulu supaya kita bisa memberikan obat nantinya yang mana yang cocok. Jangan obat saraba. Ya kalau nih bila diminum obat gini, selesai masalah pendidikan, selesai masalah ekonomi, selesai masalah sosial gitu kan ya, ada bisa. Kayak kita minum obat sakit kepala, selesai sakit pinggang, itu kan kada mau juga ya kalau lah. Sakit pinggang ya sakit pinggang, sakit kepala ya sakit kepala, obatnya ya kan ya. Itu harus bisa diklasifikasikan, dikelompokkan masalah kita kalau banyak. Kalau cuma satu, lihat masalah itu berat kah, ringan kah, sedang kah. Jangan sampai masalah yang sebenarnya ringan kita anggap berat. Karena kemampuan dalam mengenali tadi kada ada. Ya, itu yang kedua. Baru yang ketiga. Yang ketiga apa? Apa? Setelah tadi mengenali, mengelompokkan, yang ketiga? Iya, mencari solusi. Mencari obatnya ya kalau. Cari solusi sesuai dengan masalah yang sudah kita kenali dan klasifikasikan tadi. Cari obatnya apa? Oh ini. Kada berduit. Pegawi ya Allah. Kada berduit caranya kayak apa jar? Membobol bank jarnya itu tersalaham ya kalau. Atau memikirkan duit kawan itu tersalah.
Makanya harus ada pikiran yang sehat untuk berpikir menyelesaikan masalah. Iya. Nah, cari obatnya. Yang keempat, 4 langkah. Yang keempat apa? Kalau sudah nemukan obatnya, nemukan solusi. Kalau kita tuh sudah tahu penyakitnya apa, sudah bisa mengelompokkan, oh ini sakit kepala, mbahnya tetamu sudah obatnya. Yang keempat apa? Apa? Ayo. Yang keempat, kalau sudah tetamu obatnya, meminumnya. Mungkin ada obat aja. Kada diminum kayak bandak. Oh pokoknya jar aku yakin aja jar, pokoknya kada usah minum obat gin. Allah Ta'ala mah nyambuhkan sambuh aja, itu lain Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Lain paham gitu. Iya. Mungkin itu baik kedusah tadi cari obat ya Allah. Malah payah awak nerah yang panjang kada diminum. Nah, bila ketemu obatnya minum, bila ketemu solusinya action. Laksanakan, kerjakan, selesaikan. Dengan 4 itu, maka masalah kita akan terselesaikan. Bukan misalnya, kayak apa caranya menyelesaikan masalah? Cari solusi. Solusi baru ada di langkah ketiga. Gimana mau cari solusi kalau kada tahu masalahnya apa? Ya kalau lah. Nah, kadang-kadang kita datang ke orang, aku nih ada masalah, nah. Solusi bang, mun kita kada berkisah orang kada kawa ngasih solusi. Kenalkan dulu masalah kita, gitu kan ya? Nah, jadi kita ke diri kita kayak itu juga. Kenalkan dulu masalah kita, baru ketemu solusi. Jangan percaya, pian. Langkah menyelesaikan masalah, cari solusi yang sebaik-baiknya. Jangan untuk pemulaan tuh kenali dulu masalahnya Pak itu kan. Iya, kada saja bang dibahas, belum ada orang yang memberi tips kayak itu gitu, nah kan. Kenali dulu masalahnya, kada kawa solusi itu dapat tanpa mengenali masalah dan mengelompokkan masalahnya. Nah, oke, baik ya, sampai di situ 3 sesuai dengan apa tadi yang jadi kerangka yang dibuat oleh Pak Irza. Alhamdulillah, padahal kada ada janjian, ya tapi masalahnya 1, 2, 3 itu pas menambahkan kayaknya. Kada mengulangi gitu nah, menambahkan, menguatkan gitu nah. Nah, ini baik, terima kasih banyak. Demikian saya kembalikan kepada moderator.